Shirley, ini sekarang kemana-mana bawa Rio nih, ini memang sudah mulai dikenalkan kerjaan lo di dunia entertainment atau seperti apa sih? Sebenarnya dari kecil sih dia udah ngelihat kerjaannya Mami main di bola, entertainment. Mami. Iya tuh, dia mau memberitahu bahwa dia tidak mau di dunia entertainment, dia mau main bola gitu. Ya, tapi masalahnya dia tuh punya talent kayaknya. Memang mungkin karena sering ngelihat aku juga di dunia entertainment, ketemu banyak orang, terus akhirnya dia juga suka sih. Jadi memang ada callingannya juga. Main bola. Iya boleh, abis ini kita main bola ya. Bola Gitu. basketnya mana? Ntar lagi kita ambil di mobil ya. Oke, gitu. Oke, Cher, ini kan hari ibu, gimana sih sekarang lo udah jadi ibu satu anak? Suka dukanya seperti apa Iya. sih? Kebetulan jadi ibu dua orang anak dua sih anak gue ya. ya. Mami mau tidur. Iya sini. Ini banyak BM ya? Ya, BM memang. Jadi seneng sih, happy karena apa ya? Gak nyangka, maksudnya dulu kan lebih dikenal sebagai personal girl brand yang masih muda, centil dan lain-lain. Terus ternyata sekarang harus ngurusin Mami. anak gitu kan tuh, dikit-dikit Mau bagi tidur. mami. Ya udah sini. Cepetan yang bener. Ya udah, tiba-tiba dia kabur katanya. Apa ya, ngerasa punya perasaan yang kayak punya rasa tanggung jawab, jadinya ngerasa kayak segala-galanya tuh udah nggak tentang aku lagi gitu. Justru di hari itu somehow menjadi refleksinya aku untuk menyadari bahwa aku punya tugas sebagai seorang ibu, mau capek, mau menyita waktu, mau menyita tenaga dan pikiran juga, semuanya harus dijalanin dengan happy. Jangan pernah berpikir bahwa itu adalah sebuah pengorbanan, tapi itu adalah komitmen kita sebagai seorang ibu. Oke, perbedaannya sekarang dari zaman dulu masih single apa? Jadi aku tuh Mungkin secara psikologis apa sih, Cher? apa ya, prioritasnya sih beda. Aku jadi paham banget kenapa dulu tuh aku selalu penasaran kan, kenapa ya suka banget ada apa namanya stigma bahwa artis perempuan kalau udah menikah itu pasti hilang dari TV. Kan cuma tahu itunya doang gitu ya. Tapi apalagi kalau udah punya anak, yang paling ini adalah udah punya anak gitu, pasti udah nggak bisa dia balik ke dunia TV gitu kan, ML Entertainment. Aku baru paham karena sebenarnya bukan jiwanya sudah nggak mumpuni lagi atau kayak secara fisik udah nggak mumpuni lagi, tapi lebih kepada kayak prioritasnya beda. Nah, banyak banget kerjaan-kerjaan yang ditawarkan ke aku gitu ya. Mungkin karena aktifnya aku di sosial media, banyak juga tawaran-tawaran untuk syuting yang continuity gitu loh, jadi kayak harian gitu. Nah itu membuat aku berpikiran bahwa kayak nggak bisa, aku pertama harus minta izin suami dulu, kedua aku harus lihat juga, maksudnya kayak di usia anak aku di bawah 5 tahun ini adalah masa emasnya mereka untuk bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi aku nggak mau kehilangan momen ini, karena kayaknya kalau misalkan kita terus bisa berkarya sampai kapanpun tuh pekerjaan itu akan terus ada kalau menurut aku. Jadi aku paham banget kenapa stigma itu akhirnya ada gitu, karena 5 tahun pertama ketika mereka punya anak, mereka pasti ngilang gitu. Sama aja kayak aku gitu. Tapi sekarang lo kayaknya lebih menikmati jadi ibu. Jadi lebih menikmati jadi mompreneur Iya, sih. iya. Benar-benar pandemi mengubah segalanya gitu. Ngerasa kok kayaknya sekarang kerja tuh bisa dari mana aja gitu, tapi sambil bisa mengasuh dan merawat anak-anak bersama dengan suami. Tapi kemarin kan sempat reunian juga kan sama anak-anak Cibi-cibi, iya. Cibi-cibi. Tapi seberapa banyak sih tawaran untuk reunian sama mereka? Oh sering banget, banyak banget. Kenapa Cibi-cibi udah nggak bisa Iya, serame kayak dulu. zaman Smash ya? Maksudnya sekarang kan Smash juga lagi rame Iya, lagi gitu ya, dapat banyak jobnya. Kita tuh tawaran tuh banyak banget, tapi untuk dapat izin tadi dari suami gitu kan, jangan suami, teman kita juga ada yang kayak harus izin dari mertuanya, dan kita tuh lokasinya itu udah yang ada di Bandung, ada yang di Palangkaraya, ada yang dari Bogor gitu. Oke lah kalau dari Bogor masih lebih gampang Iya, ya, tapi dari kan Bogor. kalau dari lintas kota itu ngumpulnya jadi lebih susah gitu. Itu sih yang membedakan, dan kenapa dulu kayaknya masih bisa heboh, padahal kan lagunya Cibi itu tetap banyak banget dikenal. Jadi kita tuh banyak banget dipanggil di acara-acara konser, festival gitu, banyak banget. Even apalagi dari bulan Ber ini, itu satu bulan itu bisa ada 15 job yang masuk ya, cuman maksudnya bukan di hari yang sama, bahkan ada yang 2, ada yang 3 gitu ya, kan mereka banyak kan di weekend gitu ya, tapi nggak semuanya bisa kita ambil gitu. Jadi kita tuh bahkan punya kayak satu bulan tuh cuma bisa 1 atau 2 ya, jangan lebih dari itu. Karena apa? Karena kita udah ibu-ibu juga kan, capek juga latihannya, jadi super duper menyita waktu kalau perform itu ya, kalau perform Cibi-cibi. Tapi masih eksis ya? Masih. Jadi kita lebih ke aktivasi ke sosial media, karena sebenarnya target kita berkumpul udah bukan
udah bukan uang gitu loh, pola pikirnya udah bukan money oriented gitu loh. Kita memang jadi kembali apa ya, kayak seru-seruan di atas panggung gitu. Kalau uang kan dari suami ya. Berarti sekarang udah kayak itu ya, tapi lebih Udah enggak sih, lebih kayak kangen ya. kangen iya, Ngobatin kangen kangen ketemu sama fans fans sebenarnya. ya. Karena momen-momen seperti itu momen yang dimana kita bisa lebih akrab sama fans-fansnya kita, bahkan sampai ke daerah-daerah. Oke, Kak Darli, kalau balik lagi soal anak, kemarin kan sempat rame ya soal Rio nyanyiin Oh, sholawatan ya? Itu gimana sih mungkin cerita awalnya? Cerita awalnya, Rio sini dong, kok Rio bisa solawatan? Sini dong. Gimana sih? Rio tanya. Gimana Rio? Gimana sih kok Kok bisa bisa sholawatan? Kok Rio bisa ya masalah? Ya udah oke, aku yang cerita aja udah. Kenapa Rio bisa sholawatan sebenarnya? Enggak. Rio kenapa bisa sholawatan? Karena sebenarnya memang sering banget nonton di YouTube. Jadi kan dia nontonin YouTube gitu ya. Rata-rata lagu-lagu, maksudnya rata-rata tontonan yang kita tonton di YouTube tuh lebih ke musik gitu loh. Makanya Rio tuh suka banget nyanyi gitu kan. Pas dia puter itu, aku tuh bener-bener nggak tahu kalau itu tuh sholawatan ya. Aku pikir lagu sama seperti halnya lagu Kristen yang mukjizat itu nyata, ya gitu loh. Gue pikir kayak lagu universal gitu. Kalau nggak tahu kalau itu literally kayak sholawatan. Sampai sekarang aja aku tuh belum tahu sholawatan tuh apa, karena rame banget kan gitu kan. Terus aku nanya sholawatan tuh itu apa gitu. Itu ternyata doa gitu kan. Ya nggak apa-apa juga menurut aku, selama itu hal yang baik kenapa tidak gitu loh. Justru kan mereka aku mau ini nih mau menghimbau teman-teman yang melihat videonya Rio, semoga yang teman-teman yang muslim semakin menjalankan agamanya dengan baik gitu ya. Saya bisa lihat yang non muslim aja, adik anaknya aku bisa bawain lagu itu gitu loh. Plus tapi buat teman-teman yang muslim mungkin boleh ya nggak bilang-bilang login bisa kali ya. Iman gue karena anak gue nyanyi sholawat enggak gitu. Jadi kayak memang ya happy aja sih, karena aku juga toleransinya udah biasa. Maksudnya dari kecil juga teman-teman aku banyak yang muslim, sekarang juga teman-teman banyak yang muslim. Jadi enggak bukan hal yang kayak jangan nyanyi itu lagi ya, enggak gitu sih. Makanya aku tetap, malah aku jadi kayak nggak, karena nggak gitu tahu lagunya, aku malah aku pikir itu lagu Habibi, ternyata beda lagi gitu. Itu sih. Tapi reaksi suami sama keluarga? Suami aku biasa aja sih, Biasa ya? mama aku juga biasa aja. Karena kan sebenarnya aku juga, aku sama suami aku itu kita nikah beda suku juga kan. Jadi kita merasa itu hal yang biasa aja, nggak yang kayak ada peringatan ya jangan begini. Opungnya juga biasa aja, mama aku juga biasa aja. Maksudnya mertua sama mama aku juga biasa aja. As long as dia nggak, justru yang bahaya kan adalah itu kan hal yang baik. Justru kalau misalnya nyanyinya yang ada bahasa-bahasa kasar, nah itu baru kita ingetin gitu. Ini udah H-3 mau Natal, mungkin persiapannya.